Ya, kita ke informasi lainnya, bisa warga Garden City, Jakarta Timur mengeluhkan bau sampah menyengat imbas uji coba operasional pabrik pengolahan sampah. Pemirsa, warga di kawasan Cakung, Jakarta Timur mulai mengeluhkan bau tak sedap. Bahkan puluhan anak dikabarkan mengalami gangguan kesehatan. Penyebabnya diduga dipicu polusi udara dari uji coba operasional pabrik pengolahan sampah Refuse Derived Fuel atau RDF di Rorotan, Jakarta Utara. Uji coba yang berlangsung pada 3 hingga 31 Oktober 2025 kembali memunculkan bau sampah menyengat yang sebelumnya sudah pernah dikeluhkan oleh warga. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI menghentikan uji coba fasilitas RDF Rorotan Cilincing setelah warga mengeluhkan bau sampah menyengat. Bau, dan saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk sementara komisionernya dihentikan terlebih dahulu, dipersiapkan sampai dengan adanya truk yang kompak yang bisa membawa sampah ke Rorotan, karena persoalannya di sana. Pemirsa, untuk informasi selengkapnya mengenai pabrik pengolahan sampah yang membuat resah masyarakat, kita bergabung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia dari kawasan Garden City, Jakarta Timur. Ya, selamat siang Anissa, seperti apa keluhan warga di sana? Silakan. Ya, Togi dan juga Yasmin, betul sekali sampah masih menjadi persoalan terutama di kota-kota besar, yaitu di kota Jakarta. Dan kini Pemprov DKI Jakarta tengah mendirikan begitu ya pabrik pengolahan sampah di wilayah Rorotan, Jakarta Utara. Namun ternyata dari pabrik yang didirikan ini berdampak kepada pemukiman warga sekitar. Mereka sering mengeluhkan bau menyengat yang tak sedap, bahkan hingga memunculkan penyakit seperti ispa. Dan hari ini pengobatan gratis dilakukan oleh Dinas Kesehatan dari Jakarta Timur. Karena memang lokasi tempat saya melaporkan ini wilayahnya di Jakarta Timur menjadi salah satu wilayah yang terdampak tidak hanya Jakarta Utara, melainkan juga sampai wilayah Bekasi. Nah, saya akan coba berbincang dengan salah satu warga yang sedang melakukan pemeriksaan di sini. Selamat siang Bapak Hendra, bisa disampaikan keluhannya seperti apa Pak? Ya batuk, ya sesak, mata gatel, ya seperti itu. Cuman ya kalau saya sih baru 2-3 hari inilah. Gitu. Sudah dirasakan sejak kapan sih Pak? 2-3 hari ini. Oke, ini sejak uji coba yang dilakukan sudah 2 kali berjalan ya, dari bulan Maret kemudian di bulan Oktober ini. Apa Bapak merasakan bau menyengat? Sangat mengganggu juga. Mau makan pun udah nggak nafsu. Gitu. Sampai dikomplain istri lu saya. Ya bau sekali. Gitu, makanya waktu hari Minggu itu kan kita mau nggak mau harus samperin RDF-nya sendiri itu malam-malam, karena memang udah nggak tahan baunya. Bapak melihat langsung RDF di sana, pengolahan sampah yang dilakukan seperti apa sih Pak? Kalau saya nggak boleh masuk waktu itu. Cuman dari teman-teman itu akhirnya mereka bikin video, nanti videonya kita lampirkan aja. Oke. Bisa diceritakan secara singkat begitu Pak, kepulan asap yang Bapak lihat, kemudian dari jarak rumah Bapak ini berjarak berapa meter ke pabrik pengolahan sampah? Kalau kepulan asap sih serem sih, itu benar-benar kayak pabrik apa ya, pabrik yang limbahnya itu nggak diolah, hitam sekali. Nah kalau untuk jarak dari rumah saya ke RDF itu jaraknya cuma 800 meter. Rasanya itu nggak oke banget ya, gitu. 800 meter Bapak tinggal tidak jauh dari pabrik pengolahan sampah ini. Apa mungkin harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah? Kalau memang pemerintah mau bikin RDF, harusnya itu di pulau tersendiri. Contoh yang terdekat kita lihat itu ada di Singapura. Kenapa nggak dicontoh yang seperti itu? Itu kan lebih bagus ya harusnya, gitu ya. Permintaan saya seperti itu aja. Nggak layak pabrik seperti ini dibangun dekat pemukiman warga, gitu. Mengenai penanganan saat ini kesehatan yang dikeluhkan oleh warga, mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan juga? Kalau untuk dampak kesehatan ya, yang paling saya fokuskan itu ke anak-anak sih sebenarnya. Kenapa anak-anak tuh generasi yang kita bangun untuk masa depan, untuk yang ke depan, gitu kan. Kalau anak-anak kita udah diracun,
generasi kita mau jadi kayak gimana. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendrali atas waktunya. Itu tadi perbincangan saya bersama salah satu warga yang mengeluhkan begitu ya, mengalami gangguan kesehatan akibat mencium aroma bau tak sedap dari dampak yaitu pengolahan sampah yang ada di Rorotan, Jakarta Utara. Demikian saya kembalikan kepada Togi dan juga Yasmin yang ada di studio. Ya, baik, terima kasih Anissa Rizky atas informasinya, melaporkan langsung dari Cakung, Jakarta Timur. Dan sekarang kita, bisa sebuah sekolah di Bangkalan, Jawa Timur ini kerap didatangi tamu dari alam liar, yakni kawanan monyet. Nah, diduga kawanan monyet ini keluar dari habitat aslinya untuk mencari makan. Ya Allah, alhamdulillah ada sih. Alhamdulillah. Seorang penjaga sekolah berusaha mengusir seekor monyet yang berkeliaran di beranda musola SMKN 2 Bangkalan. Bahkan kawanan monyet ini sering kedapatan mencari makanan di tempat sampah hingga berkeliaran bebas di atap sekolah. Meski awalnya risih, kini pihak sekolah termasuk murid sudah terbiasa. Terlebih belum ada insiden penyerangan dari kawanan monyet tersebut. Monyet ya, itu memang salah satu destinasi yang ada di sekolah kami. Apalagi kalau sore dan selesai hujan, itu monyet di depan katakanlah di jalan raya kan sebelah itu juga ada tempatnya monyet. Di belakang juga iya. Jadi kalau anak-anak sepi, anak-anak di kelas kadang-kadang monyetnya juga keluar, juga tidak mengganggu. Hanya saja kalau kita lengah naruh makanan di sepeda motor dan lain sebagainya, kadang-kadang juga diambil sama monyetnya itu aja. Yang penting kita tidak mengganggu monyetnya, monyet juga tidak akan mengganggu kita. Tapi selama ini tidak pernah menyerang pelajar atau guru di sini? Enggak ada. Mereka sudah bersahabat dengan kita. Sudah terbiasa ada. Iya, kadang-kadang dengan anak-anak juga didekati juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan terus bersahabat seperti itu. Pihak sekolah mengakui hewan-hewan liar ini memang sudah biasa mendatangi lingkungan sekolah. Mereka berasal dari hutan kota yang ada di seberang sungai sisi timur sekolah serta semak belukar di sisi selatan. Diduga kawanan monyet ini keluar dari habitat aslinya untuk mencari makan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, kakak beradik di Kendal, Jawa Tengah menemani jenazah ibunya yang sudah mulai membusuk di rumah mereka. Ya, keduanya ditemukan dalam kondisi lemas setelah bertahan hidup selama hampir 2 pekan dengan minum air putih. Kakak beradik di Kendal, Jawa Tengah dievakuasi warga dan polisi dari rumahnya. Keduanya ditemukan lemas karena hanya minum air putih selama 2 minggu. Mirisnya, keduanya berada di rumah bersama jasad ibunya yang sudah dalam kondisi membusuk. Keduanya pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Hasilnya, kakak beradik ini mengalami dehidrasi dan gangguan psikis. Waktu di anamnesa atau ditanya dokter itu jawabannya berubah-berubah. Kemungkinan besar ya kecurigaan ada gangguan psikiatri. Di tempat kami kebetulan memang belum ada dokter psikiatri, jadi masih diobati di tata laksana untuk fisiknya dulu. Sementara itu Pemda Kendal memastikan penanganan keduanya ditanggung pemerintah. Nantinya keduanya akan direhabilitasi di panti sosial untuk pemulihan mental dan pelatihan keterampilan. Sementara akan ditempatkan di Semarang, di Semarang Tembalang, Margi Utomo. Nanti di sana dididik, diberikan pelatihan-pelatihan. Kejadian ini sekaligus menegaskan pentingnya deteksi dini dan kepedulian sosial warga. Tidak hanya perangkat desa, warga sekitar pun harus lebih peduli dengan sekitarnya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.